Belum makan kalau belum makan nasi. Kalimat yang kebanyakan orang Indonesia mengamininya. Nasi adalah makanan pokok untuk sebagian besar masyarakat di Indonesia dan negara lainnya di Asia. Ternyata zaman dahulu nasi belum menjadi makanan pokok di Indonesia. Masyarakat pada masa itu memiliki beragam makanan pokok yang berbeda. Misalnya tiwul menjadi makanan utama masyarakat Gunung Kidul saat masa penjajahan Jepang. Selain itu, jagung juga menjadi makanan pokok di berbagai wilayah seperti Madura, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Di daerah lain, sagu menjadi makanan pokok yang penting di Papua dan Maluku. Nasi sendiri berasal dari beras yang dimasak dengan tambahan air. Jenis-jenis nasi beragam tergantung dari jenis berasnya, mulai dari beras putih, beras merah, hingga beras hitam. Meskipun ada beragam jenis, mayoritas masyarakat menggunakan nasi dari beras putih. Tanaman padi sebagai sumber beras menjadi tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani di Asia. Tapi dari kapan padi atau beras ada di Indonesia? Jejak padi di Nusantara secara arkeologis masih bersifat samar sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu bukti tertua adalah jejak sekam padi yang ditemukan di situs perapian di Goa Maros, Sulawesi Selatan dengan penanggalan sekitar 500 Masehi. Di lokasi yang sama juga ditemukan jejak padi yang berumur sekitar 2000 sebelum Masehi. Menurut Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, jejak sekam padi tidak hanya ditemukan di relief candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga terdapat di situs bata Candi Batu Jaya Karawang yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bahkan sekam padi berusia sekitar 800 sebelum Masehi ditemukan di bagian utara Pulau Bali. Menurut Fadli Rahman, seorang sejarawan dari Universitas Padjadjaran, masyarakat nenek moyang kita pada masa Hindu-Buddha terlihat sebagai penanam padi yang handal, seperti yang terlihat dari relief Candi Borobudur. Pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, padi telah menjadi makanan pokok di berbagai kerajaan Nusantara. Dalam naskah kuno Nusantara, negara Kertagama, yang ditulis pada zaman kerajaan Majapahit, disebutkan bahwa padi telah dibudidayakan secara luas. Namun, meskipun demikian, Fadli menyatakan bahwa beras yang kita konsumsi saat ini berbeda dengan beras pada zaman kerajaan tersebut. Beras pada masa kerajaan dulu berasal dari Afrika dengan warna hitam pekat, dikenal dengan nama latin Oryza glaberrima. Berbeda dengan beras saat ini yang berasal dari China atau India, memiliki warna putih bersih dan dikenal dengan nama latin Oryza sativa. Diperkirakan tanaman padi, Oryza sativa ini masuk ke wilayah Indonesia sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dibawa oleh pedagang dari China dan India yang bermigrasi dari Asia Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Indonesia. Dalam pengolahan beras menjadi nasi, di Indonesia ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik ngeliwet. Untuk menggunakan teknik ngeliwet, beras yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam panci dan dicampur dengan air sesuai takarannya untuk proses merebus. Setelah itu, tunggu hingga airnya menyusut, lalu aduk-aduk nasi tersebut. Tutup pancinya dan biarkan sejenak dengan api kecil untuk proses mengukus. Lakukan ini hingga nasi matang sempurna. Yang kedua ada teknik adang. Ada dua teknik dalam menggunakan dandang atau kukusan untuk memasak nasi. Teknik pertama, bagian bawah dandang diisi dengan air. Kemudian dandang tersebut ditutup dengan penutup berlubang untuk membiarkan uap keluar. Setelah itu beras yang sudah dicuci diletakkan di atas penutup untuk proses mengukus. Nasi ditunggu sampai mengembang dan terlihat lengket. Kemudian diaduk-aduk sebelum diberi air untuk proses merebus hingga nasi matang sempurna. Teknik kedua melibatkan gabungan proses. Nasi direbus terlebih dahulu di panci biasa dengan air, dan setelah itu nasi dipindahkan ke dandang untuk proses mengukus sampai matang sempurna. Yang ketiga ada teknik ngetim. Teknik ini mirip dengan rice cooker, di mana panci untuk mestim beras dan air seperti proses liwet.
Namun panci tersebut langsung dimasukkan ke dalam dandang, sehingga di dalam dandang terjadi proses rebus dan kukus secara bersamaan. Selanjutnya ada macam-macam olahan nasi. Nah, yang pertama ada nasi liwet. Nasi liwet dalam olahan nasi gurih memiliki dua versi yang menarik untuk dicoba, versi Sunda dan versi Solo. Nasi liwet versi Sunda sering dimasak dengan ikan teri asin, cabai merah, pete, serta rempah-rempah khas. Lauk pendampingnya juga beragam, termasuk tahu, tempe, ayam goreng, dan lalapan. Di sisi lain, nasi liwet khas Solo disiapkan tanpa ikan asin. Untuk menambah cita rasa, nasi liwet ini disajikan dengan telur areh, sayur labu siam, dan ayam suwir yang telah diungkep. Cara penyajiannya juga berbeda. Nasi liwet khas Sunda umumnya disajikan dalam panci kastrol, sementara nasi liwet khas Solo dihidangkan dalam pincuk daun pisang. Selanjutnya ada nasi kuning. Salah satu jenis nasi gurih yang tak kalah lezat adalah nasi kuning. Perbedaannya dari nasi gurih lainnya terletak pada proses pengukusannya yang melibatkan santan, serai, dan campuran kunyit untuk memberikan warna kuning cerah. Nasi kuning biasanya disajikan dengan lauk kering seperti kentang balado, telur rebus, serta ikan masak kecap atau sambal sebagai pelengkap. Menariknya, nasi kuning sering dijadikan sebagai nasi tumpeng dengan beragam lauk, simbol kemakmuran dan kekayaan. Berikutnya adalah nasi uduk. Nasi uduk merupakan salah satu olahan nasi gurih khas Betawi yang cukup populer, dimasak dengan santan, daun salam, serta berbagai bumbu dan rempah khas Indonesia. Nasi uduk memiliki cita rasa gurih dan lezat. Seperti nasi putih biasa, nasi uduk juga dapat disantap dengan berbagai macam lauk, seperti orek tempe dan sambal kentang. Namun yang membuat nasi uduk khas Betawi begitu istimewa adalah perpaduan lauk semur jengkol dan empal yang siap menggoyang lidah sejak suapan pertama. Lanjut ke nasi ulam, sebuah olahan nasi gurih khas Betawi yang sangat populer. Merupakan salah satu hidangan yang tak kalah terkenal dengan nasi uduk. Perbedaan antara nasi ulam dan nasi uduk terletak pada proses memasaknya yang tidak melibatkan penggunaan santan. Untuk menciptakan cita rasa yang lezat, harum, dan gurih, nasi ulam dimasak dengan tambahan serai, jahe, lengkuas, dan daun salam. Keistimewaan dari nasi ulam terletak pada penyajiannya yang disertai dengan taburan bubuk kacang tanah, serundeng, bihun, kemangi, emping, serta berbagai jenis lauk seperti telur, tahu, tempe, dan perkedel. Yang terakhir ada nasi timbel. Nasi timbel berbeda dari nasi gurih lainnya karena proses memasaknya. Nasi timbel dimasak dengan cara dikukus bersama berbagai bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kuliner khas yang sering ditemukan di daerah Sunda ini disajikan dengan ayam goreng, sayur asem, sambal terasi, dan tak lupa lalapan. Perpaduan antara nasi gurih, hidangan utama yang lezat, dan sambal terasi yang pedas menyatu dengan sempurna dan bisa membuat ketagihan. Bagaimana? Kira-kira olahan nasi apa yang jadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.